Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi melakukan kunjungan langsung ke lokasi pengungsian korban bencana tanah longsor di Dusun Situkung, Desa Pandanarum, Kecamatan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara. Kunjungan ini dilakukan untuk meninjau kondisi para pengungsi yang kini mencapai ratusan jiwa setelah bencana yang menewaskan dan menghilangkan puluhan warga, serta merusak sekitar 30 rumah. Selama kunjungan, Gubernur Lutfi aktif berinteraksi dengan para pengungsi. Ia memberikan empati dan semangat kepada ratusan warga yang kehilangan tempat tinggal, termasuk bertemu dengan keluarga korban yang masih menunggu kabar anggota keluarga mereka yang hilang. Ia juga berbincang dengan Kepala Desa Pandanarum untuk memastikan penanganan darurat berjalan lancar, serta memerintahkan evakuasi total bagi 886 warga Dusun Situkung karena risiko longsor susulan yang masih tinggi. Sing ternake hilang ditulis, sing ternake ketemu ditandai. Siap. Oke. Siap. Sakit nggih? Sakit. Tugasnya Pak Kades itu duwe buku sendiri khusus ternake sing hilang sapa? Kambing sekian. Sapi sekian. Sapi umure piro? Nah gitu Oke. tulis. Oke. Terus ternak sing wis ketemu ternake Milik siapa? Milik iki. Oke. Karena nanti jadikan satu biar di situ dulu. Oke. Nanti relawan yang ngasih makan. Selain itu, Gubernur menyampaikan belasungkawa mendalam atas hilangnya nyawa dan mendorong warga untuk tetap berada di tempat aman, menghindari kembali ke rumah yang labil. Sebagaimana diberitakan beritawonogiri.com, bencana tanah longsor kembali terjadi di Kabupaten Banjarnegara. Tebing tinggi di kawasan hutan pinus Dusun Situkung, Desa Pandanarum, Kecamatan Pandanarum, runtuh setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur selama hampir 3 jam pada Minggu 16 November 2025. Longsor dengan diameter sekitar 100 kali 100 meter meluncur deras dan menghantam permukiman warga di RT 1 hingga RT 4 RW 03. Material tanah, batu, dan kayu menimbun rumah warga hingga hancur. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jawa Tengah mencatat hingga Senin 17 November 2025 pagi, 823 jiwa mengungsi di pos pengungsian halaman kantor Kecamatan Pandanarum. 2 warga meninggal dunia dengan 1 korban wafat di RSUD Banjarnegara dan satunya ditemukan meninggal di lokasi longsor pada pukul 07.48 waktu Indonesia Barat. Puluhan warga masih diduga terjebak di hutan menurut laporan keluarga dan warga setempat. Proses pencarian dan evakuasi terus dilakukan oleh tim SAR, BPBD Jateng bersama relawan, TNI Polri, dan Forkopimcam cepat mendirikan tenda pengungsian, dapur umum, pos lapangan, dan layanan kesehatan darurat. Pelayanannya cukup. Pokoknya boten usah takut, nggak usah khawatir, kita akan mendampingi dengan rumah. Nggih, sip, matur suwun. Assalamualaikum. Semoga sehat Bapak. Pak Dandim memang Kapolres. Jalan. Mobil emergensi kok emergensi piye? Semangat ya. Ia menyebut pencarian diperkuat oleh Pangdam, Basarnas, dan BNPB. Hari ini kami bergerak pencarian by name by address. Kita bentuk klaster pengungsi, logistik, sarpras, dan kesehatan agar mobilisasi lebih cepat dan terarah, ucapnya. Gubernur menyatakan bantuan dari provinsi telah disiapkan dan dikirim. Untuk Banjarnegara, kami siapkan lebih dari 700 juta rupiah. Sebelumnya hampir 400 juta untuk wilayah Cilacap, tuturnya. Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan mengingat banyak wilayah rawan di Jawa Tengah, termasuk Banjarnegara. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan wartawan. Hari ini di TKP yang kedua. Jadi TKP yang pertama adalah di wilayah Majenang Cilacap. Kemarin sudah recovery. TKP-nya sudah kita temukan dari 12 korban yang hilang sudah 10 ya. Ulangi 2 tinggal 10. Ini dalam rangka pencarian. Di sana pun sama kita bentuk klaster-klaster
dan tim bekerja terus. Kita doakan korban yang belum ketemu segera kita temukan. Termasuk relokasi sudah kita tetapkan di mana huntara maupun huntapnya untuk wilayah Cilacap. Kemudian yang kedua, hari ini di wilayah Banjarnegara, tepatnya adalah di Dukuh Situpung Pandan Narum, di mana ada tanah bergerak yang itu longsorannya adalah hampir menimpa 30 rumah yang sekarang hilang. Kemudian 886 masyarakat satu dukuh langsung kita lakukan evakuasi. Karena apa? Berdasarkan kajian dari BMKG dan lain sebagainya masih ada tanah bergerak. Sehingga saya tidak mau tahu, kita sudah rapat dengan Pak Pangdam, dengan Pak Deputi BNPB, dengan Pak Kapolda, dengan Bupati, Dandim dan Kapolres bahwa kita putuskan masyarakat harus kita fungsikan. Sehingga di sini kita 3 spot pengungsian 886 ada di masyarakat maupun di beberapa tempat yang sudah kita sentralisasikan by name by address. Kita temukan 26 warga kita yang belum ketemu. Dan ini menjadi prioritas kita untuk segera ditemukan. Sehingga Basarnas dengan 500 anggota sudah kita bagi tim untuk besok pagi mulai kegiatan di sana. Berikut sarprasnya. Jadi nanti akan kita kirim sekitar 4 sampai 10 evakuator untuk mencari masyarakat kita yang belum ketemu. Kita telah bentuk beberapa klaster dari pengungsian yang kita lakukan. Satu klaster pengungsian yang nanti gunanya adalah untuk mobilitas daripada kegiatan-kegiatan para pengungsi. Yang kedua ada klaster logistik, jadi bahan pokok masyarakat kita harus terpenuhi. Kemudian yang ketiga adalah klaster kesehatan untuk memastikan masyarakat pengungsi betul-betul sehat. Kemudian yang keempat adalah klaster pendidikan, di mana itu ada SD, SMP, dan SMA yang nantinya dia tidak boleh terganggu terkait dengan mobilitas belajar mengajar. Dan ini sudah Dinas Pendidikan kita sudah turun, bahwa kita pastikan mereka nanti bisa melakukan aktivitas terkait dengan pendidikan untuk anak-anak kita. Yang tidak kalah penting adalah trauma healing bagi masyarakat kita di pengungsian. Polda Jawa Tengah telah membentuk asesor, termasuk Kodam juga, termasuk Provinsi, Dinas Psikologi untuk segera recovery bagi masyarakat yang nanti terdampak. Prinsip saya sebagai gubernur, mewakili pemerintah kota, pemerintah mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Semoga ini adalah ujian dan husnul khotimah bagi korban kita dan diberikan kekuatan bagi yang ketinggalan. Oke. Untuk pasca tadi penanganannya seperti apa Pak? Karena tanah juga masih gerak. Paskanya satu pengungsian, ya. Pengungsian ini kita pastikan mereka sudah aman di tempat pengungsian. Sebentar lagi 3 hari kita geser ke hunian sementara. Jadi hunian sementaranya sudah kita siapkan tanah 2 hektar. Dinas PU nanti dengan BNPB akan bangun hunian sementara. Karena jumlahnya itu hampir 1 dusun, kami lagi memilah dan memilih huntapnya mereka. Jadi hunian tetapnya ini kan kalau satu kampung itu kan harus betul-betul representatif terkait tidak hanya kebutuhan sandang, pangan, dan papan, berikut pekerjaan bagi mereka. Ini harus kita pikirkan. Oke? Ternak Pak, dari warga yang Jadi begini, ternak sudah, Pak Kadus mana? Kadus. Sudah kami datakan, jadi data ternak ada di lapangan, nanti relawan yang akan ngasih rumput. Kemudian didatakan sama Pak Kadus, itu ternak sopo ditulis, oh ternak saya ini, ternak ini. Bagi mereka yang ternaknya hilang, nanti tetap kita datakan, akan kita bantu bibitnya, biar mereka recover. Oke? Cukup ya? Oke, terima kasih. Data ternak ada ini. Lengkap. Siap. Silakan di zoom biar kami merilisnya di Bisa dibacakan Pak? Nah, ini data ternak. Ternak yang di sebelah gunung, sebelah longsoran belum bisa diambil karena tanahnya masih bergerak. Itu juga ada lahan pertanian Pak, itu seperti apa Pak? Itu? Nggak bisa, belum bisa. Ini tanah masih bergerak. Kami merilisnya 13,3 M. Oke, clear ya. Berbagai kebutuhan mendesak mulai disalurkan, seperti logistik makanan, selimut, matras, hygiene kit, family kit, kidswear, air mineral, serta perangkat ATK, laptop, dan printer untuk posko. Penilaian lanjutan terhadap kondisi tebing yang masih labil terus dilakukan. Curah hujan yang masih berlangsung dapat memicu longsor susulan, sehingga status kewaspadaan tinggi di wilayah itu tetap diberlakukan. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan, penanganan bencana dilakukan terpadu sejak informasi diterima. Informasi awal berkembang 800-an masyarakat terdampak.
Ada 26 yang masih terjebak di hutan karena kejadiannya mendadak. Ada juga yang mungkin tertimbun, ujar Lutfi. Utuh, nggak apa-apa. Keluarganya masih utuh. Utuh, alhamdulillah. Siapa semuanya? Dengan tinggal di mana sebelumnya? Situkung. RT. Asmanipun sinten? Etini. Pun sewu, dengan kemarin rumahnya posisi sedang di rumah atau sedang di mana? Sedang di rumah. Sedang di rumah. Terus gimana pas kejadian? Pas kejadian kan saya keluar karena warga sudah pada bondong-bondong mau bersih menyelamatkan diri. Akhirnya saya Itu posisi jenengan yang langsung kena rumahnya langsung roboh atau gimana? nggak langsung kena, karena yang kena yang malah justru saya yang bawahnya. Tapi itu jalannya sudah retak-retak semua. Tapi sudah. Oh gitu. Terus gimana Bu? Setelah kejadian itu panjenengan difungsikan atau seperti apa? Ya, kami lari ke hutan, terus dievakuasi ke Desa Pelalan, akhirnya dievakuasi ke sini. Ini tadi ketemu dengan Pak Gubernur, terus ada disampaikan apa sama Pak Gubernur? Saya Ya. terima kasih. Itu tambahan. Bu Etini, Bu sinten? Sumiati. Ini nonton apa relawan atau apa ini? Relawan aja dikumpulin. Siapa yang mengendalikan? Dari pembina. Dari pembina. Oh ya, iya. Sini duluan. Anu enggak? Cepat sekali. Pak Kapolres, Pak Dandim punya kewenangan penuh untuk membantu Pak Bupati. Ya, nggak peduli itu mobil sopon, yang perlu mobil gubernur pun melaku misalnya. Boleh, Anda punya diskresi karena Anda adalah pengendali wilayah yang sudah diseprinkan sebagai tanggap darurat komandan Satgas. Para bupati wali kota kita rapat, termasuk Nyun Sewu nanti Pak Intan Polda Pangdam ikut kita melakukan pemetaan. Terus habis itu kita langsung geser ke Forkomindanya untuk memanage. Dan kita dari Basarnas, dari kita, dari ESDM dengan BMKG Bu. Perintah coba di telepon aja. Nanti suruh datang ke sini beliau. Beliau mau kok. Kan dia sudah di prioritas layanan dasar masyarakat terpenuhi dulu. Baik itu korban maupun petugas. Ojo sampai kelelaran. Grup, jangan ngomongin grup, nanti bupati jangan terjadi. Kau kebangetan gue mikir ya, ada saran, Basnas ada yang disampaikan, Gus? Kami pertama santunan untuk yang meninggal A 10 juta, bertahap terus akan itu support Pak. Dan akan kita mobilisasi semakin di Jawa Barat. Yang di Ratamba kami pernah 50 hari kerja Bapak untuk membuat huntang. Mohon izin kami memberikan CSR bantuan beras besar 3. Ada 2 ton, Siap. kurang. Siap. Berapa ton, Pak Lurah? Perkembangan terkini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Banjarnegara telah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari untuk mempercepat penanganan. Kementerian Sosial, Kemensos, telah mengirimkan bantuan logistik dan mendirikan dapur umum untuk mendukung kebutuhan makanan para pengungsi. Relawan dari Palang Merah Indonesia (PMI) dan BPBD dari kabupaten tetangga seperti Kebumen juga turut bantu dalam asesmen dan distribusi bantuan. Hingga Senin 17 November 2025 pagi, material longsor masih berpotensi bergerak sehingga akses jalan ke dusun tersebut ditutup untuk menghindari korban tambahan. Tetap pantau dan ikuti channel @Portalika News untuk informasi terbaru dan terkini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa.